memutuskan untuk mengangkat Saudara Wulan Furi menjadi doktor dalam bidang ilmu komunikasi dengan yudisium sangat memuaskan. Sore hari ini, Jumat 27 Januari 2023 pukul 16.00 WIB, bertepatan dengan ulang tahun Dr. Rini Darmastuti MSI, kita akan melaksanakan sidang terbuka disertasi atas nama Wulan Furi. Judul disertasi beliau adalah Komunikasi Berbasis Family Coaching, Pemanfaatan Skor Model oleh Orang Tua sebagai Parent Coach. Wulan mulai studi di DIK UNSAID pada semester genap tahun ajaran 2017-2018 atau saat ini memasuki semester ke-10 dari masa perkuliahannya. Adapun jumlah SKS yang sudah ditempuh hingga saat ini adalah 34 SKS dengan IP kumulatif 3,60. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan tata tertib pada sidang promosi ini. Selama pelaksanaan sidang berlangsung, hadirin tidak diperbolehkan untuk mengobrol. Alat komunikasi atau handphone mohon di silent. Dan bagi Promopenda, tim penguji, pemberi pertanyaan kehormatan agar tidak berkomentar jika tidak dipersilakan oleh ketua sidang. Serta bagi audiens yang menghadiri secara online melalui Zoom, mohon untuk di mute. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Haji Khalil M.Com yang amat terpelajar sebagai ketua sidang, yang terhormat Profesor Dr. Alon Luweri MS yang amat terpelajar sebagai promotor, yang terhormat Dr. Alexander Seran MH yang amat terpelajar sebagai co-promotor, dan yang terhormat para penguji Dr. Dewi Dewati MSI yang amat terpelajar, Dr. Rizky Rinaldo Sigit yang amat terpelajar, Dr. Rini Darmastuti MSI yang amat terpelajar, Dr. Andre Iksano MSI yang amat terpelajar, dan Dr. Algo Putranto SDM sebagai sekretaris sidang, serta Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan. Pada sore hari ini, pada promosi doktor saya akan membacakan ringkasan disertasi yang berjudul Komunikasi Berbasis Family Coaching dengan subjudul Pemanfaatan Skor Model oleh Orang Tua sebagai Parent Coach. Bapak dan Ibu, tentunya banyak masalah dalam rumah tangga, biasanya berkisar antara ekonomi dan masalah komunikasi. Akan tetapi, yang paling utama adalah masalah komunikasi. Jika komunikasi tidak berjalan dengan lancar atau maka akan terjadi miskomunikasi. Karena miskomunikasi merupakan situasi yang tidak ideal, yang menggambarkan hubungan yang tidak harmonis antara orang tua dan anak.
Maka komunikasi dalam konteks ini bersifat disonan. Untuk mendapatkan kondisi ideal bagi hubungan harmonis orang tua dan anak, maka teori disonansi kognitif dapat digunakan untuk memetakan kelemahan komunikasi atau miskomunikasi, sehingga dari fakta tentang miskomunikasi dapat dibenahi dengan mengembalikan komunikasi bersifat interpersonal. Oleh karena itu, masalah dalam disertasi ini adalah adanya miskomunikasi. Keluarga yang kuat biasanya mau belajar untuk bisa mengatasi konflik dan mencari jalan keluar bagi permasalahan tersebut. Karena mereka adalah sebuah keluarga yang peduli satu dengan yang lainnya, terutama pada anak-anak. Kemudian bagaimana strategi untuk menemukan jalan keluar atas konflik yang ada? Salah satunya adalah dengan melakukan komunikasi coaching bagi keluarga atau family coaching, yang memungkinkan orang tua lebih berperan sebagai coach bagi anak-anaknya. Dengan demikian, maka akan ditemukan jalan keluar untuk miskomunikasi tersebut. Dan lebih lanjut, jalan keluar yang ditemukan dapat dijadikan sarana untuk penguatan kognitif, afektif, dan konatif bagi upaya penumbuh kembang karakter anak. Dan disertasi ini adalah meneliti para orang tua yang belajar meningkatkan skill komunikasi melalui metode komunikasi coaching dengan memanfaatkan score model sebagai tools dan cara mengikuti pelatihan talent coach di Magna Gansing Family Coaching. Bapak dan Ibu, talent coach dengan memanfaatkan score model sebagai tools membantu para orang tua meningkatkan keterampilan berkomunikasi dengan anak, sehingga banyak masalah yang timbul sebagai hambatan hubungan antara orang tua dan anak dapat ditemukan jalan keluarnya. Untuk merespon permasalahan ini secara ilmiah, maka penelitian ini diberi judul Komunikasi Berbasis Family Coaching dengan subjudul Pemanfaatan Score Model oleh Orang Tua sebagai Family Coach. Kemudian ada pun rumusan masalahnya adalah komunikasi berbasis family coach dapat memanfaatkan score model menjadi sebuah pengetahuan yang dapat dikembangkan dan dipraktekkan secara profesional melalui riset hingga menghasilkan sebuah karya kreatif, original, dan dapat diuji bagi masyarakat. Yang kedua, komunikasi berbasis family coaching dengan memanfaatkan score model mampu memecahkan masalah-masalah komunikasi antara orang tua dan anak. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Kopenda Ibu Bulan Furi, pertama saya ucapkan selamat Anda sudah berada di podium tersebut setelah begitu panjang perjuangan yang telah Anda lakukan kemarin-kemarin ini ya. Ada pertanyaan yang akan saya ajukan, yaitu mengenai teori yang Anda gunakan ya. Jadi Anda di sini ini menggunakan 4 teori seperti yang telah Anda sampaikan tadi, yaitu teori disonansi kognitif, elaboration likelihood model, teori kognitif, teori diskusi inovasi. Bagaimana keempat teori itu yang menurut saya itu sangat banyak sekali bisa Anda telah di penelitian Anda, karena tiap-tiap teori itu masing-masing memiliki elemen-elemen tersendiri. Gitu. Sementara Anda membahas mengenai coaching seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam tujuan penelitian Anda mengatakan bahwa Anda membuat rancangan sistem instruksional parent coach sebagai model baru yang dapat dipelajari dan dipergunakan untuk meningkatkan kualitas komunikasi antara orang tua dan anak dalam masyarakat, sehingga menjadi kemaslahatan umat untuk mendapatkan pengakuan nasional maupun internasional. Nah, menurut saya ini tujuannya sangat panjang sekali, apalagi sudah dikaitkan dengan internasional. Ya, mohon dapat dijelaskan tentang hal. Terima kasih kepada Ibu Dr. Dewi Globati MSI yang amat terpelajar atas pertanyaannya, bahwa yang pertama adalah bagaimana keempat teori ini bisa ditelaah, elemennya seperti apa. Dan yang kedua adalah tujuan penelitian ini sangat panjang menurut Ibu Dewi, bagaimana bisa ditunjukkan ya, atau bagaimana ini bisa diimplementasikan. Baik, yang pertama akan saya jawab bahwa keempat teori ini tentunya sangat terkait. Disonansi kognitif terkait dengan disonansi yang terjadi pada anak, bahwa adanya ketidaksinkronan antara apa yang dipikirkan anak, apa yang dilakukan, kemudian sehingga kognisinya tidak selaras. Dan disinilah tugas orang tua untuk bisa menyelaraskan dengan melakukan kegiatan coaching
Dan anak ini nanti akan berjalan kognisinya, kemudian nanti akan setelah kognisinya berjalan dan di coach, maka akan melahirkan afeksi. Kemudian setelah afeksi itu nanti kognisi dan afeksi akan menjadi konatif, atau apa yang dia pikirkan kemudian apa yang dia lakukan nanti akan menjadi sebuah tindakan yang membuat kognisinya selaras, kemudian dari disonansi itu akhirnya menjadi konsonansi. Gitu. Dan kemudian yang kedua adalah teori ILM, ini menyangkut skill orang tua. Jadi semakin meningkat skill orang tua untuk bisa meng-coach anak-anak dengan baik, maka hasilnya pun semakin optimal. Tentunya skor model ini hanya sebagai alat atau media, tetapi ada 8 skill coaching lainnya. Dengan Sigit MM untuk mengajukan pertanyaannya secara virtual juga. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang Profesor Holil MKOM yang telah memberikan saya kesempatan pada sore hari ini untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pengopeda Saudari Wulan Puri. Sebelumnya saya juga ucapkan selamat kepada saudari yang pada saat ini dapat berdiri di ruang sidang kita pada sarjana universitas setelah Anda melewati tahapan-tahapan di mana saya selanjutnya mengikuti perjalanan Anda dalam tahapan-tahapan pendidikan Anda, dan saya yakin bahwa saat ini perjalanan Anda juga semakin lebih baik dibandingkan dengan narasi atau tulisan-tulisan yang Anda telah sajikan di dalam sidang-sidang berikutnya atau ujian sidang sebelumnya. Namun demikian, saya ada beberapa pertanyaan yang saya minta untuk Anda klarifikasi. Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Ibu Dr. Dewi tadi, yaitu Anda menggunakan 4 teori, dan teori yang terutama adalah teori elaboration likelihood model atau disebut sebagai ILM. Nah, Anda sendiri yang menyebutkan bahwa teori ini digunakan sebagai teori utama dari 3 teori yang lainnya, khususnya untuk tadi untuk Helen Coach. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana Anda menyambungkan antara ILM ini yang dia memiliki 2 rute, yaitu rute utama dan rute periferal, dengan model yang tadi Anda sudah sampaikan, yaitu KAK atau singkatan dari kognitif, afektif, dan konatif. Itu pertanyaan pertama saya, karena model yang Anda buat itu adalah sebuah novelty yang Anda ajukan di dalam diskusi ini. Pertanyaan kedua saya adalah, ketika Anda membangun model KAK tadi, bagaimana Anda menentukan apa yang disebut sebagai kriteria dan indikator dari model tersebut? Mengapa saya tanyakan itu? Karena ini terkait dengan bagaimana implementasi sosial dan praktis dari model yang Anda akan gunakan. Karena tentu saja Anda tidak berharap bahwa hasil ilustrasi ini hanya sampai di ruangan ini saja atau di perpustakaan, tetapi Anda pasti berharap bahwa temuan Anda ini ke depannya dapat digunakan oleh program-program yang terkait dengan yang amat terpelajar atas pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana 4 teori tersebut yang difokuskan pada ILM yang menyangkut 2 rute itu bisa dihubungkan dengan KAK. Akan saya jawab satu persatu bahwa ILM ini kan ada 2 rute. Jadi bagaimana rute periferal ini atau rute sentral, yang satu rute sentral, yang satu rute periferal, bisa dihubungkan dengan KAK. Bahwa ketika skill coaching dari orang tua itu mumpuni atau cukup, maka anak akan berada di rute sentral. Artinya anak akan berpikir kritis, kemudian kegiatan coaching ini akan berjalan dengan baik begitu, karena anak-anak memiliki bukan hanya kenyamanan tetapi kognitifnya berjalan.
Kemudian kalau di loop peripheral, anak-anak tidak berpikir kritis, menerima begitu saja apa yang disampaikan, karena memang anak-anak mungkin merasa bahwa tidak ada kedekatan dengan orang tua, kemudian anak-anak juga merasa bahwa apa yang dirasakan itu tidak sama dengan yang ditebak-tebak oleh orang tua, seperti itu. Jadi menghubungkannya adalah ketika skill coaching cukup dari orang tua, maka kognitif, afektif, kognitif anak ini akan berjalan dengan baik. Seperti itu. Dan kemudian yang kedua, bagaimana menentukan indikator sehingga bisa menjadi model KAK. Artinya KAK ini yang tadi saya sebutkan memiliki indikator-indikator bahwa kognitif, afektif, dan konatif anak ini bisa terbangun, bisa maksimal, itu akan bisa terlihat ketika anak di coaching, kemudian anak memiliki sebuah sebuah pemikiran yang membuat dia bisa berubah. Nah, disitulah letak afeksinya. Dan kemudian ketika berpikir dengan selaras, kemudian berubah, maka terjadi konatif. Jadi indikatornya adalah perubahan kepada anak, itu salah satunya. Dan kemudian Terima kasih Dr. Rizky Renata Sigit yang amat terpelajar. Penguji ketiga saya undang Dr. Rini Darmastuti MSI untuk mengajukan pertanyaannya. Saya silakan. Baik, terima kasih Ketua Sidang, Prof. Polil. Kemudian yang berikutnya saya ucapkan terima kasih untuk Prof. Binda Wulan Puri yang sudah berhasil pada tahapan saat ini. Tadi pada saat memberikan presentasi, saudara menjelaskan bahwa hasil penelitian ini terkonfirmasi, gitu ya. Tetapi kalau dilihat dari metode yang digunakan, disertasi ini kan menggunakan metode kualitatif, dan kualitatif sendiri kan tujuannya bukan untuk melakukan proses ya, bukan untuk menguji gitu. Nah, silakan bisa dijelaskan terkait dengan pernyataan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menyambung dari tadi apa yang ditanyakan oleh Dr. Dewi, bahwa penelitian ini menghasilkan model KAK. Nah, pertanyaan saya adalah yang menjadi kebaruan atau novelty dari model KAK ini dibandingkan dengan model parent coach yang lainnya itu apa? Kemudian yang ketiga, pada saat proposal itu dituliskan bahwa salah satu kontribusi yang akan diberikan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi untuk metodologis dan juga untuk teori. Nah, mungkin dari hasil temuan dari penelitian ini, kontribusi apa? Kontribusi untuk metodologi dan juga kontribusi untuk teori apa yang bisa diberikan dari disertasi ini? Itu tiga pertanyaan saya. Terima kasih. baik. Terima kasih kepada Dr. Rini Darmastuti MSI yang amat terpelajar atas pertanyaannya. Yang pertama akan coba saya jawab bahwa kualitatif ini tidak perlu menguji atau terkonfirmasi, tidak perlu konfirmasi. Akan tetapi yang saya inginkan bahwa memang apa yang dilakukan oleh komunitas makna Gansi ini, apakah memang betul seperti yang disampaikan oleh professional coach family coaching. Jadi apa yang dilakukan orang tua di komunitas makna Gansi terkonfirmasi sesuai dengan hasil dari apa yang dilakukan oleh para orang tua, yang konfirmasinya itu berasal dari profesional family coach. Jadi indikator dan hasil-hasilnya seperti ini, apakah memang seperti itu, ternyata terkonfirmasi dan betul sesuai dengan. Jadi hasil yang saya dapatkan, apakah memang bisa parent coach ini membuat kognitif, afektif, dan konatif anak meningkat. Saya konfirmasi kepada profesional family coach dan jawabannya adalah sama dengan hasil dari penelitian saya. Jadi itu yang saya butuhkan. Walaupun kualitatif mungkin tidak memerlukan konfirmasi seperti itu. Kemudian yang kedua, KAK ini apa yang membedakan dengan family coaching lainnya? Seperti yang tadi sudah saya jawab bahwa
ketika berbicara tentang family coaching, seorang profesional biasanya memecahkan masalah-masalah di keluarga, di sebuah keluarga. Tetapi kalau family coaching yang saya teliti ini bedanya adalah orang tua langsung menjadi coach bagi anak, tidak diwakili oleh seorang profesional, gitu ya. Walaupun nanti orang tua tersebut mungkin akan menjadi profesional family coach, ini pilihan. Akan tetapi kompetensi ini diperuntukkan orang tua kepada anak, itu bedanya. Jadi yang dikhususkan adalah anak-anak sendiri. Mungkin juga bisa jadi untuk anak-anak non biologis ya, akan tetapi konteksnya adalah orang tua dan anak. Seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, kontribusi dalam metodologi. Ya, seperti yang sudah ditulis di dalam penelitian saya dan kemudian banyak penelitian yang memang seharusnya memiliki kontribusi di metodologi, bahwa disertasi ini tentunya akan menjadi sebuah metode yang nantinya bisa dikembangkan oleh para peneliti lainnya untuk bisa menjadi sebuah riset atau pengetahuan yang nanti metode ini bisa menjadi pengetahuan bagi yang lain dan metode ini bisa dipergunakan oleh masyarakat lainnya. Kemudian metode ini juga mungkin nanti akan bisa memperkaya khasanah ilmu komunikasi. Seperti itu. Terima kasih. Sepertinya yang teori. Oh ya, yang teori. Baik. Setiap penelitian tentunya memiliki teori. Mungkin nanti di kemudian hari ada penelitian-penelitian yang sifatnya kualitatif dengan teori-teori yang berbeda. Oleh karena itu, kontribusi dalam teoritis ini nanti akan bisa berguna untuk rujukan para peneliti sesudahnya untuk bisa meneliti dengan tema-tema yang sama. Seperti itu, Bu Dokter ini, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dr. Rini dan Mas Tuti MSc yang amat terpelajar. Selanjutnya saya undang Dr. Andre Iksano MSc untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Pemda sudah sampai kepada tahap yang ini babak final ya. Dan saya juga apresiasi bahwa topik ini relatif cukup unik karena masih relatif cukup jarang orang komunikasi kembali mendalami interpersonal communication, komunikasi keluarga, sehingga nanti diharapkan itu bisa konsisten dan bisa menjadi sangat ahli ini ya di bidang ini. Nah, ada beberapa hal saudara Pemda yang perlu mungkin kita diskusikan gitu ya, karena saya ingin betul-betul mendapatkan jawaban yang lebih firm gitu ya terkait dengan novelty. Para penguji sebelumnya sebenarnya mengarahnya tadi ke sana, tapi saya belum melihat gitu ya secara benar-benar firm dari teori mana nih gitu ya sehingga muncullah si kata ini. Mungkin kalau yang tadi gitu ya saudara Pemda maksud adalah collaboration livelihood model. Nah, tolong dikolaborasi gitu ya kepada kami ini gimana caranya, gimana mekanismenya gitu ya dari collaboration livelihood model sehingga muncullah model lagi. Ini di sini hampir relatif banyak model, mulai dari score model gitu ya, collaboration livelihood model maupun teori gitu ya, sehingga gitu ya akhirnya Ibu mulai memunculkan satu model baru lagi. Silakan. Terima kasih kepada Dr. Andre Iksano MSc yang amat terpelajar. Jadi ketika proses disertasi ini berjalan, beberapa waktu lalu ILM adalah merupakan teori utama. Dari hasil diskusi dengan penguji melalui revisi-revisi yang diarahkan kepada saya, maka lahirlah novelty dari ILM ini, yaitu kalau kita tarik sejarah dari ILM, ada di atasnya adalah teori disonansi kognitif. Jadi ternyata teori disonansi kognitif ini jauh lebih bisa menjawab sebagai teori utama. Karena apa? Karena ketika anak merasa disonan, merasa tidak selaras kognisinya, maka orang tua ketika
ketika melakukan kegiatan parent coach ini berusaha untuk meluruskan kognisi dari disonansi menjadi konsonansi. Jadi ILM itu akhirnya ini dalam buku ringkasan memang mungkin ada hal yang miss sedikit karena satu dan lain hal mungkin memang ini kesalahan saya ketika saya menulis teori utama di disertasi yang dulu, ini kurang ketelitian saya. Jadi artinya disonansi kognitif ini menjadi teori utama sebetulnya ketika saya mendapat arahan, kemudian wawasan dan inform dari para penguji dan juga promotor bahwa inilah yang jauh lebih firm untuk bisa memperlihatkan bahwa anak-anak ini yang terdisonansi ini akan menjadi konsonan gitu. Dan kemudian yang tadi Saya undang Dr. Alexander Seran MA yang juga selaku sebagai co-promotor untuk mengajukan pertanyaannya. Saya silakan. Terima kasih Ketua Sidang Prof. Holil. Ada salah kaprah dalam pendidikan yang kita semua mungkin memiliki pengetahuan tentang kesalahan yang lazim itu, dan itu juga terjadi pada Promovenda dalam menulis disertasi. Karena sebelum teori utama ditemukan memang agak kelimpungan. Ini apa ya? Karena ketika kalau kita berbicara tentang sesuatu yang kita kejar adalah tujuan, kita lupa bahwa pemenuhan syarat itu menjadi lebih penting untuk diketahui supaya tujuan yang kita cita-citakan itu dapat tercapai. Nah, ketika teori disonansi kognitif diajukan sebagai teori utama, ini merupakan suatu tantangan bagi pembelajar untuk melihat bahwa penguasaan terhadap syarat itu menjadi penting supaya akibat bisa terjadi. Tujuan itu penting, tetapi pemenuhan syarat itu harus dipenuhi supaya akibat itu terjadi. Nah, kalau kita lihat disonansi kognitif itu sebenarnya teori untuk menyingkap aspek negatif dari apa yang diusahakan untuk diatasi. Dengan demikian menjadi jelas cara yang bisa kita tetapkan untuk mengatasi permasalahan lemahnya kognisi pada anak, afeksi, konasi. Nah, disonansi itu menjadi penting karena di situ kita bisa melihat, oh ini lemahnya di sini. Karena itu bagaimana cara mengatasinya. Nah, ketika teori utama ini ditemukan, maka menjadi jelas bahwa kita bertolak dari pengetahuan tentang apa yang negatif, supaya yang positif bisa dicapai. Di sini adalah suatu gerakan bahwa untuk mencapai sesuatu yang positif kita bertolak dari yang negatif, pengetahuan tentang negatif dan negatif. Ada satu salah kaprah dalam masyarakat untuk mengatasi penyakit. Orang selalu berbicara tentang ini harus sehat, belajar ilmu kesehatan, padahal yang penting adalah pengetahuan tentang penyakit, supaya begitu kita tahu, kita bisa menjalankan cara-cara yang diperlukan untuk menghentikan penyakit. Dan ketika di sini saya melihat bahwa Promovenda sudah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kelemahan di dalam proses pendidikan, terutama menyangkut masalah miskomunikasi. Karena itu mungkin yang mau saya tanyakan adalah mengajak Promovenda untuk memiliki keyakinan dan juga pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana pemenuhan syarat ini menjadi penting
bagaimana teori tentang disonansi kognitif ini menjadi penting supaya upaya pendidikan khususnya parent coach itu bisa membawakan hasil dalam peningkatan kognisi, afeksi, dan koneksi pada anak. Itu pertanyaan saya. Ya. Terima kasih kepada Dr. Alexander Selang MA yang amat berpelajar sebagai co-promoter. Bahwa yang disampaikan oleh Dr. Alexander bagaimana bisa meyakinkan bahwa ini adalah sebuah hal yang penting bagi masyarakat. Kita harus kembali kepada sebuah pemikiran bahwa orang tua ini bukan hanya sekedar melahirkan saja, bukan hanya sekedar membesarkan, tetapi harus memiliki sebuah tanggung jawab mendidik dengan cara yang sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu, ketika saya menulis disertasi ini dan saya ingin meyakinkan kepada seluruh khalayak bahwa ini hanya salah satu cara. Tetapi kalau cara ini memang efektif, mari kita sama-sama belajar. Karena apa? Karena membangun sebuah keluarga yang kuat itu bukan sesuatu hal yang mudah. Banyak alternatif di luar sana, mungkin cara-cara yang bisa dilakukan. Ini adalah hanya salah satu cara. Tetapi saya bisa menguatkan kalau memang orang tua ini mau belajar tentang parent coach ini, maka banyak hal yang miss tadi di dalam keluarga akhirnya punya jalan keluar. Tetapi kalau orang tua tidak mau mencoba dan mempelajari apa ini yang namanya parent coach dengan menggunakan sebuah model, maka tidak akan bisa merasakan sensasinya bahwa ini efektif untuk sebuah keluarga. Demikian, terima kasih kepada Dr. Alexander.